Hai semuanya, sawadee krab, selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai ada apa di kuku Tengmonida. Karena saat ini salah satu hal yang sedang diperiksa menurut keterangan dari tim penyidik di Kota Bangkok, ini disampaikan dari asisten Profesor Worawi Wayawut, Deputy Director of the Institute of Forensic Science yang bilang bahwa saat ini sedang dilakukan analisis dan juga pemeriksaan lebih dalam mengenai kuku dari Tengmonida. Jadi sudah ada dipotong jari-jari, bukan jari tapi kukunya ya, bukan jari, maaf ya. Kuku Tengmonida sudah dipotong, sudah diekstrak dan sedang dilakukan analisa lebih dalam di proses laboratorium. Isu ini muncul adalah karena kita tahu ya ada foto-foto yang tersebar di media massa tentang ada 4 saksi di sini teman-teman, aku catat di sini ada 4 saksi, ketiga pria tersebut, Por, Robert dan juga Job, dan satu lagi perempuan ini kayaknya ini bukan Gatik ya, tapi kayaknya Sen ya, yang luka di atas kayak di kening itu. Ya. Nah, ini adalah luka-luka yang diduga oleh masyarakat Thailand adalah sebagai salah satu bentuk dugaan perlawanan dari Tengmonida kepada keempat orang tersebut. Karena kita masih menjadi pro kontra, apakah ini pure kecelakaan ataukah ada sesuatu di balik ini semuanya. Nah, keterangan yang aku dapatkan bahwa sudah dipotong dan dianalisa kuku dari Tengmonida, apa yang bisa kita bahas dan juga pahami Anjas dari data-data ini. Sebenarnya begini teman-teman, ada kalau aku baca dari sejumlah jurnal dan juga obrolanku dengan sejumlah teman-temanku yang bekerja sebagai seorang dokter forensik, itu bisa didapatkan data-data adalah pertama begini, dari kukunya Tengmonida nanti, itu pertama bisa aja misalkan ada kulit dari seseorang di situ, apakah benar atau tidak. Kalau ada kulit dari seseorang kan kemungkinan besar mungkin dugaannya adalah Tengmonida sedang mencakar atau melakukan perlawanan, dan nanti pada saat jika ditemukan di kuku Tengmonida ada bekas cakaran milik siapa, apakah itu termasuk kulitnya salah satu saksi. Makanya juga pada saat awal kasus ini muncul kan si kelima saksi juga diminta untuk dilakukan tes DNA, salah satunya juga untuk melakukan cross-check ya pada saat sesuatu hal yang dinilai petunjuk oleh tim penyidik, misalnya dari kuku Tengmonida ditemukan bekas kulit milik seseorang, milik siapa, itu kan bisa dilakukan penelitian ataupun juga wawancara lebih dalam. Kenapa? Kok ada kulit kamu di kukunya Tengmonida? Apakah kalian berantem? Kan nggak mungkin tiba-tiba dimasukin begitu aja kalau tanpa ada cerita di balik ini semua. Nah, tapi yang aku juga agak sedikit ragu dari analisa untuk isu mengenai kuku ini adalah karena kan ini sudah beberapa hari ya dilakukan, sudah beberapa hari baru dilakukan. Tapi kalau aku lihat beritanya ini adalah berita yang baru, tapi aku nggak tahu apakah si tim otopsi ini mengambil kuku-kuku Tengmonida sehari setelah ditemukan dari jenazah tersebut, ataukah diambilnya baru-baru ini aja. Karena kalau seandainya baru diambilnya baru-baru ini aja, menurut aku sangat terlambat sekali, karena kan sudah dibalm ya, sudah diberikan formalin. Apalagi keterangan dari tim penyidik dan juga yang melakukan otopsi bahwa tubuh Tengmonida itu pada saat dibersihkan dengan sebelum dibersihkan itu sangat jauh berbeda. Nah, kalian sudah paham makna kenapa dibersihkan juga ada playing role very important di sini. Karena kalau di Indonesia aku belajar dari kasus yang lainnya, misalnya kayak kuku dari seseorang jenazah gitu kan dibersihkan, kalau itu dibersihkan ya sudah nggak ada lagi apapun gitu. Itu adalah hal pertama yang bisa kita analisa mengenai kuku dari Tengmonida. Yang kedua adalah kalau seandainya nih data pertama bahwa tidak ditemukan apapun dari kuku Tengmonida, mungkin bisa karena memang nggak ada atau karena proses pembersihan yang mengakibatkan menghilangkan jejak-jejak dari orang-orang yang diduga terlibat begitu. Tapi yang kedua adalah bisa melihat dari visum. Nah, visum ini adalah sebenarnya kalau dari visum dari tim penyidik sudah dikatakan ini luka lama dari para saksi, tapi juga kita bisa mengecek nih, kan namanya proses otopsi itu bukan kayak proses yang kayak high technology yang kita masukkan tangan seseorang, kemudian akan langsung muncul data-datanya. Enggak, itu butuh proses analisa, butuh proses intelligence juga lah ya, kecerdasan berpikir.
Oke, seandainya memang keterangan dari dokter bahwa itu luka lama, kita coba cek dari kukunya Tengmonida. Kita coba bisa lihat apakah karakteristik dari kukunya Tengmonida pada saat dibandingkan dengan luka-luka para saksi tersebut. Maksudnya gimana, Anjas? Maksudnya adalah kita harus mengecekkan bahwa luka cakaran dengan diameter tertentu, dengan ukuran tertentu dari kuku tersebut, itu pasti akan ada pattern yang sama. Karena kan ada 4 saksi yang memiliki luka-luka sejenis cakaran. Kita nggak tahu apakah itu terbelaret ataukah beneran cakaran, tapi kan bisa dicocokkan pada saat dengan visum dari kukunya Tengmonida ya, itu dicek ukurannya seperti apa, apakah ini tipikal kalau dicakar, apakah ini tipikal beneran kalau ini adalah terbelaret oleh misalnya besi. Kan juga kita tidak hanya mengandalkan satu data aja ya teman-teman ya. Pasti ada data-data pembandingnya diintegrasikan. Misalkan begini, let's say Robert, kamu kenapa kok bisa ada luka bekas seperti itu? Oh, saya itu karena terkena mungkin pisau. Nah, misalkan ya, kan akan dicek, masa sih luka pisau kok seperti ini? Itu kan nggak masuk akal. Coba dia cocokkan dengan kukunya Tengmonida. Apakah ini tipikal cakaran dari kuku Tengmonida? Begitupun juga dengan saksi yang lainnya. Pasti mereka juga pada saat penyidik menginterogasi mereka. Ditanya, luka-luka ini kenapa? Pasti mereka sudah ada alasannya masing-masing. Nah, dari keterangannya mereka, alasannya tersebut dicocokkan, apakah make sense atau enggak, kemudian dibandingkan dengan kukunya Tengmonida pada saat mencakar. Apakah ini bisa menjadi petunjuk atau enggak? Karena hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang tidak bisa rely pada satu data aja teman-teman ya. Kan kalian tahu ada 5 alat bukti. 5 alat bukti itu ya keterangan saksi, keterangan terdakwa, terus juga keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Nah, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat ini adalah satu kesatuan yang notabene adalah dibutuhkan dari expertise, seorang expert. Surat ini maksudnya apa? Surat itu adalah kayak sejenis BAP, berita acara pemeriksaan, tapi hasil penelitian dari si keterangan ahli. Misalnya kenapa kok expert ini mengatakan bahwa luka di saksi Robert misalkan itu adalah luka tipikal bekas cakaran dari Tengmonida, kuku Tengmonida. Alasannya kenapa? Karena misalnya diameter A, B, C, dan D. Nah, itu adalah bagian expert yang akan bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk kita masyarakat umum, kita nggak harus paham hal-hal detail seperti itu, tapi kita paham adalah bagaimana proses pengambilan datanya. Pengambilan datanya bagaimana, pengolahannya itu seperti apa, tapi untuk hal-hal lebih detailnya kenapa A, B, C, dan D, lebih ke diameter, detail, tekanan, dan sebagainya, itu adalah bagian expert. Jadi aku adalah lebih membahas mengenai kita secara logika aja ya, berpikir seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa dari asisten Profesor Warawi ini kan bilang ada 22 titik ya di tubuhnya Tengmonida itu yang ada lebam-lebam, ada kategorinya adalah petunjuk ya di 22 titik tersebut. Tapi kan dari Dr. Pontip yang memimpin, yang menjadi advisor di tim otopsi kedua ini mengatakan kita hanya memeriksa 11 titik aja dengan alasan-alasan itu adalah yang paling krusial. Bahkan Dr. Pontip pun sudah menyatakan di awal keterangan pada saat beliau itu menyampaikan press conference di media Thailand, kita itu sebenarnya nggak perlu melakukan otopsi lagi, maksudnya yang dibedah-bedah lagi, karena alasan secara sainsnya itu sudah diformalin, jadi sudah banyak hal-hal yang sudah tidak sama seperti keadaan awalnya. Jadi bagaimana dong cara mengambil data-data yang reliable dan bisa membuat sesuatu hal yang lebih sifatnya dalam verifikasi? Cukup dengan foto-foto dan juga beberapa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan di saat penemuan jenazah tersebut. Itu Dr. Pontip mengatakan hal seperti itu. Kemudian masyarakat Thailand pun berpikir, wah ini nggak fair ini, dan maksudnya ini nggak asik nih, maksudnya nggak yang mungkin orang awam seperti kita pikirnya kalau dipegang langsung itu pasti akan membuat hasil itu lebih valid. Padahal kan ini adalah bukan lagi proses kita harus ke lapangan membedah, tapi ini adalah proses intelektual, intelligence ya. Bagaimana Dr. Pontip menganalisa ini itu dengan berbagai data-data ilmiah yang sudah beliau dapatkan. Nah, kemudian kalau aku melihat dari luka-luka di 4 saksi sudah ada konfirmasi itu adalah foto dari luka lama, tapi secara pribadi aku sih tidak percaya teman-teman ya. Tapi ya kalau data itu mentah, ya menurut aku data yang kedua adalah bisa kita relay adalah tipikal luka-luka apakah benar cakaran dibandingkan dengan data-data yang sudah didapatkan aku jelaskan tadi. Nah, Dr. Pontip juga mengeluarkan pendapat yang sangat frontal
tentang bajunya Teng Monida kan, sudah aku bahas di video sebelumnya. Dari situ aja aku sudah bisa menangkap bahwa Dokter Ponti benar-benar nggak bisa terpengaruhi gitu, karena yang dikeluarkan data mengenai baju Teng Monida yang juga diteliti di video aku sebelumnya itu menunjukkan bahwa wah, berani banget ya bisa mematahkan beberapa keterangan para saksi, terutama kelima saksi tersebut. Yang paling frontal adalah dari keterangannya Gatik ya tentang hal mau kencing tersebut, itu aja berani dipatahkan dengan data ilmiah seperti itu. Nah, dari sini menurut aku adalah petunjuk yang luar biasa. Tapi at the end of the day, seberapa jagonya, seberapa beraninya dokter-dokter yang melakukan otopsi tersebut, itu semua lanjut lagi tergantung pada penyidiknya. Karena otopsi ini adalah hanya salah satu bagian dari rangkaian alat bukti yang bisa menjelaskan, memberikan petunjuk apa yang sebenarnya terjadi. Tapi juga masih ada hal-hal lainnya yang merujuk ke alat bukti atau petunjuk, kita sebutnya CCTV, keterangan saksi, ataupun juga perilaku-perilaku yang tidak wajar. Itu bukan area otopsi, tapi adalah area lainnya, bisa psikolog forensik atau yang lainnya. Dari situ pun juga sebenarnya bisa menjadi salah satu petunjuk, tidak hanya rely kepada alat-alat bukti yang berasal dari otopsi. Jadi walaupun dokter Pontipnya sudah berani, sudah macam-macam, tapi kalau tim penyidiknya tidak begitu independen, misalkan ada ketakutan ini, itu, dan sebagainya, ya tetap aja, karena at the end of the day, yang menentukan kasus ini, apakah ini adalah kecelakaan murni atau pembunuhan, bukanlah tim otopsi, tapi adalah tim penyidik di Kota Bangkok. Oke, kita akan update kembali mengenai kasus Teng Monida di video berikutnya. Ada banyak hal, berita-berita yang beredar yang sebenarnya aku tangkap tidak begitu reliable di media massa, ada yang sifatnya adalah hoax dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan video-video yang aku bahas ini bisa meminimalisir lah. Kalian bisa tahu mana yang masih asumsi, mana yang sudah data keterangan penyidik, mana yang sifatnya ilmiah. Itu adalah kontribusi yang aku harapkan bisa muncul dari video-video analisaku ini. Terima kasih sudah menonton, dan apa komentar kalian mengenai kuku Teng Monida ini? Apakah ada beberapa hal lainnya yang tidak aku jelaskan yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk untuk memberikan kepastian apa sebenarnya terjadi dari tenggelamnya Teng Monida di akhir Februari 2022 lalu. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like kalian, follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Dan terakhir, tinggalkan like juga. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.